Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Kembali lagi bersama saya, suara yang akan menemani Anda menyusuri lorong-lorong gelap yang tersembunyi di balik kesunyian. Di mana tepatnya sebuah jiwa bisa pergi ketika ia raib dari ruang yang terkunci? Di ujung manakah bayangan penyesalan akan membawanya? Malam ini, kita akan meninggalkan dunia yang logis dan terukur, di mana sebuah pintu terkunci adalah jaminan keamanan. Kita akan mengikuti jejak Inspektur Handoko dan Dr. Maya yang nekat menembus batas tak kasat mata, menggunakan sebuah cincin retak dan sebuah kotak kayu sebagai perahu. Mereka akan berlayar menuju tempat di antara sebuah dunia kabut di mana rahasia bernyawa dan penyesalan memiliki wujud. Di sanalah, di sebuah gubuk tersembunyi di pinggir hutan, Arga sang pembuka rahasia telah menanti, dengan 7 tangan kanan yang menjadi koleksinya dan sebuah obsesi yang akan membawa semuanya ke jurang yang lebih dalam. Apa yang akan mereka temukan di sana? Mari kita lintasi batas bersama. Gang Melati hanya berjarak 3 km dari Gang Anggrek, tapi suasana di sana pagi itu sangat berbeda. Sementara Gang Anggrek ramai oleh polisi dan warga yang penasaran, Gang Melati sunyi, seolah ketakutan. Ketakutan yang bisa dirasakan, yang menempel di dinding-dinding rumah. Rumah Ibu Surti terletak di ujung gang, persis di seberang rumah Sri Wahyuni. Tapi pagi ini, Ibu Surti tidak berani keluar rumah. Dia mengunci semua pintu dan jendela, menutup semua tirai, dan duduk di sudut ruang tamu dengan sebuah rosario di tangan. Doa-doa yang keluar dari bibirnya terdengar putus-putus, seperti benang yang mulai putus. Usianya 62 tahun, 10 tahun lebih tua dari Sri. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena sakit liver. Tidak seperti Sri, dia tidak menyimpan kebencian terhadap almarhum suaminya. Justru sebaliknya, dia sangat mencintainya, dan kematiannya meninggalkan luka yang dalam. Tapi luka itu berbeda, luka karena kehilangan, bukan karena pengkhianatan. Tapi dia juga menyimpan rahasia. Rahasia yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada anak-anaknya yang sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Rahasia yang lebih berbahaya dari kebencian, karena dibungkus dengan cinta dan penyesalan. Rahasia itu terkubur di halaman belakang rumahnya, di bawah pohon mangga tua. Sebuah kotak kecil berisi surat-surat, foto-foto, dan sebuah cincin yang bukan milik suaminya. Cincin itu milik seorang pria lain. Pria yang pernah dia cintai sebelum menikah, yang terpaksa berpisah karena tekanan keluarga. Pria yang, tanpa sepengetahuannya, adalah ayah kandung dari anak pertamanya. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan keluarga yang sudah dia bangun selama puluhan tahun. Selama 40 tahun pernikahan, dia menyimpan rahasia ini. Suaminya tidak pernah tahu, anak-anaknya tidak pernah tahu, hanya dia dan pria itu yang tahu, dan pria itu sudah meninggal 10 tahun lalu. Tapi rahasia itu tetap hidup, bernapas dalam kotak kayu yang terkubur. Tapi sekarang, setelah melihat apa yang terjadi pada Sri, dia mulai takut. Apakah rahasianya akan terungkap? Apakah Arga, siapapun dia, akan datang untuknya juga? Apakah kotak itu bukan lagi tempat yang aman? Ketukan di pintu membuatnya melompat. Bukan ketukan pelan seperti yang dia dengar tadi malam, tapi ketukan keras, berwibawa. Ketukan yang membawa otoritas, tapi juga ancaman. Pos polisi, Bu, bisa kami bicara? Ibu Surti hampir tidak bernapas. Dia ingin berpura-pura tidak ada di rumah, tapi polisi pasti sudah melihat lampu yang menyala dari luar. Ketakutan akan Arga kini bertabrakan dengan ketakutan akan otoritas. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu. Di luar berdiri Inspektur Handoko dan Dr. Maya, dengan 2 polisi muda di belakang mereka. Wajah-wajah yang serius, yang mencari jawaban. Bu Surti, tanya Handoko dengan suara lembut, mencoba tidak menakut-nakuti. Kami dari kepolisian, boleh kami masuk?
Kami ingin bertanya tentang tetangga Ibu, Bu Sri. Ibu Surti mengangguk, membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk. Mereka masuk ke ruang tamu yang sederhana. Handoko memperhatikan bahwa rumah ini lebih bersih, lebih terawat daripada rumah Sri. Tapi ada suasana yang sama, kesendirian, kesepian yang terasa nyata. Sebuah penyakit yang menular di kalangan janda. Bu Surti, kami dengar Ibu melapor melihat sesuatu, kata Handoko dengan hati-hati. Bisa Ibu ceritakan? Ibu Surti menarik napas dalam-dalam. Dia melihat wajah-wajah di depannya, memutuskan untuk jujur. Mungkin polisi bisa melindunginya, atau mungkin, dengan bercerita, dia bisa meringankan beban yang sudah dia pikul selama puluhan tahun. Tadi malam, sekitar jam 3 pagi, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, Bu Sri berdiri di luar jendelaku, mengetuk-ngetuk kaca. Suaranya bergetar. Dia bilang, "Buka." Dokter Maya mencatat. Lalu aku terbangun. Tapi, aku mendengar ketukan di pintu. Persis 3 ketukan, pelan. Aku tidak berani buka. Lalu aku dengar langkah kaki di teras, mendekati jendela. Apakah Ibu melihat siapa itu? Tanya Handoko. Ibu Surti mengangguk, matanya penuh ketakutan. Aku lihat, melalui celah tirai. Itu Bu Sri. Tapi bukan Bu Sri yang biasa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan tangannya. Dia berhenti, menggigit bibir. Kenangan itu terlalu segar, terlalu nyata. Tangannya bagaimana, Bu? Tangan kanannya hilang. Di pergelangan tangannya, ada kalung. Kalung emas dengan liontin hati. Handoko dan Dokter Maya saling pandang. Itu cocok dengan kalung yang mereka temukan di rumah Sri. Bukti yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Lalu apa yang terjadi? Tanya Dokter Maya. Dia menatapku lama. Lalu dia mengangkat tangan kirinya, tangan yang masih ada, dan menunjuk ke arahku. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Tapi aku bisa membaca bibirnya. Apa yang dia katakan? Ibu Surti menutup mata, seolah berusaha mengingat. Dia bilang, dia tahu rahasiamu. Lalu, dia datang untukmu juga. Ruangan menjadi sunyi. Handoko bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Detak yang semakin cepat. Rahasia? Tanyanya pelan. Rahasia apa, Bu Surti? Perempuan tua itu menangis. Tangis yang memecah keheningan. Tangis yang penuh dengan penyesalan. Aku tidak bisa bilang. Itu urusanku, Bu, kata Dokter Maya dengan suara lembut, mendekat. Kami di sini untuk membantu Ibu. Tapi kami perlu tahu, rahasia Ibu mungkin terkait dengan mengapa Ibu menjadi target. Ibu Surti menggigil. Kamu pikir, aku berikutnya? Kami tidak tahu, tapi kami ingin mencegahnya. Tolong, Bu, ceritakan pada kami. Untuk beberapa saat, Ibu Surti diam. Perang antara rahasia dan kebutuhan untuk dilindungi berkecamuk di dalam dirinya. Lalu, dengan suara hampir berbisik, dia mulai bercerita. Tentang pria yang pernah dia cintai sebelum menikah. Tentang hubungan terlarang yang menghasilkan seorang anak. Tentang rahasia yang dia simpan selama 40 tahun. Sebuah cerita yang keluar dari kotak yang sudah lama tertutup. Anak pertamaku, laki-laki. Namanya Budi. Suamiku pikir Budi anak kandungnya. Tapi bukan. Budi tidak tahu. Hanya aku dan pria itu yang tahu. Dan sekarang hanya aku. Handoko mengangguk pelan. Di mana Budi sekarang? Di Jakarta. Bekerja di bank. Sudah menikah. Punya 2 anak. Air mata Ibu Surti mengalir. Aku tidak pernah berani bilang. Aku takut dia akan membenciku. Takut keluarga akan hancur. Dokter Maya mencatat dengan cepat. Bu, apakah Ibu pernah melakukan ritual tertentu? Atau menyimpan benda-benda terkait rahasia ini? Ibu Surti terkejut. Bagaimana kamu tahu? Kami menemukan ritual di rumah Bu Sri. Kami pikir mungkin ada pola. Ibu Surti mengangguk pelan. Aku punya kotak. Di halaman belakang, di bawah pohon mangga. Di dalamnya ada surat-surat, foto-foto, dan
sebuah cincin. Cincin pertunangan dari pria itu. Aku tidak pernah memakainya, tapi aku simpan sebagai kenangan. Apakah ibu pernah melakukan sesuatu dengan kotak itu? Ritual, doa, sesuatu? Kadang aku membukanya saat aku sangat rindu, atau saat aku merasa bersalah. Aku membaca surat-suratnya, memegang cincin itu, dan berdoa, meminta maaf kepada suamiku di alam baka, kepada pria itu, kepada Tuhan. Dokter Maya menatap Handoko. Pola yang sama, keduanya janda, keduanya menyimpan rahasia besar, keduanya melakukan ritual pribadi terkait rahasia itu. Tapi ritual Bu Surti tidak se-ekstrim Bu Sri, kata Handoko. Tidak perlu ekstrim, yang penting adalah energi emosional yang tercipta. Kebencian Bu Sri menciptakan satu jenis energi. Penyesalan dan rasa bersalah Bu Surti menciptakan jenis energi lain. Tapi keduanya menarik perhatian. Sesuatu. Handoko berdiri. Bu Surti, kami akan menempatkan pengawalan di sini. Dan kami akan mengambil kotak itu dari halaman belakang untuk diamankan. Tidak, teriak Ibu Surti tiba-tiba. Jangan ambil. Itu satu-satunya yang tersisa darinya. Bu, itu mungkin yang membuat ibu menjadi target, kata Handoko dengan tegas. Kami harus mengamankannya. Tapi Ibu Surti sudah berdiri, wajahnya panik. Kamu tidak mengerti, jika kotak itu hilang, jika kenangan itu hilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Dokter Maya mendekati Ibu Surti, mencoba menenangkannya. Bu, kami tidak akan menghancurkannya. Kami hanya akan menyimpannya di tempat aman. Setelah kasus ini selesai, akan kami kembalikan. Ibu Surti melihat dari satu wajah ke wajah lain, lalu akhirnya mengangguk, lesu. Baik, tapi, tolong jaga baik-baik. Handoko mengangguk. Kami janji. Sekarang, tunjukkan di mana kotak itu. Mereka menuju halaman belakang. Pohon mangga tua itu berdiri tegak, daun-daunnya basah oleh hujan semalam. Di bawahnya, di dekat akar, ada sebuah batu datar. Di bawah batu itu, bisik Ibu Surti. Handoko dan Rizky mengangkat batu itu. Di bawahnya, ada lubang kecil yang ditutupi plastik. Di dalam lubang itu, sebuah kotak kayu kecil, sudah lapuk dimakan usia. Kotak yang menyimpan sebuah kehidupan lain. Handoko mengambil kotak itu dengan hati-hati. Saat dia membukanya, dia melihat isinya, surat-surat yang sudah menguning. Foto-foto hitam putih seorang pria tampan, dan sebuah cincin emas sederhana dengan batu kecil biru. Batu pirus, gumam Dokter Maya, biasanya melambangkan perlindungan dan kebenaran. Tapi saat Handoko akan menutup kotak itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Cincin itu tiba-tiba bergetar. Lalu, dengan suara berdering halus, batu pirusnya retak menjadi dua. Sebuah garis halus yang memisahkan masa lalu dan masa kini. Ibu Surti menjerit. Tidak, itu pertanda buruk. Pertanda apa, Bu? Tanya Handoko. Pria itu, dia pernah bilang, jika cincin ini retak, berarti perlindungannya hilang. Berbahaya. Dokter Maya mengambil cincin itu, memeriksa retakannya. Retak alami, karena usia. Tidak, Ibu Surti menggigil hebat. Itu bukan retak alami, itu peringatan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, meski tidak ada angin sebelumnya. Angin yang masuk melalui pintu yang terbuka, membawa aroma yang aneh. Daun-daun pohon mangga bergemerisi keras, seolah ada yang menggoncangnya. Dan dari arah rumah, mereka mendengar suara ketukan di jendela. 1, 2, 3. Persis seperti yang didengar Ibu Surti tadi malam. Ketukan yang sekarang terdengar seperti gema dari neraka. Mereka semua membeku. Handoko merogoh pistolnya. Rizky dan polisi lainnya juga. Insting mereka mengatakan bahwa bahaya sudah sangat dekat. Tetap di belakang saya, bisik Handoko pada Ibu Surti. Mereka berjalan pelan menuju rumah. Saat sampai di pintu belakang, Handoko membukanya dengan hati-hati, pistol diangkat. Ruang tamu kosong.
Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di meja, di atas taplak yang biasanya rapi, sekarang ada tulisan. Ditulis dengan debu atau sesuatu yang gelap. Debu yang seolah muncul dari tidak ada. Tulisannya, rahasia tidak selalu tetap terkubur. Dan di bawahnya, sekali lagi, Arga. Handoko mendekati meja, memeriksa tulisan itu. Dia sudah di sini, saat kita di halaman. Tapi bagaimana? Tanya Rizky. Kita tidak melihat siapa-siapa. Dokter Maya melihat ke sekeliling. Mungkin dia tidak perlu secara fisik di sini. Apa maksudnya? Tanya Handoko. Sebelum Dokter Maya menjawab, Ibu Surti berteriak. Dia menunjuk ke jendela. Matanya melotot karena ketakutan. Di luar, di balik kaca, berdiri seorang perempuan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tangan kanannya hilang, di pergelangan tangannya tergantung kalung emas dengan liontin hati. Itu Sri Wahyuni, atau setidaknya, bayangannya. Bayangan yang tidak lagi terikat oleh kematian. Dan di sebelahnya, berdiri sosok lain. Seorang pria tinggi, dengan wajah yang tidak jelas, tapi Ibu Surti mengenalinya. Dari foto-foto di kotak kayu itu pria yang pernah dia cintai. Pria yang adalah ayah kandung anak pertamanya. Pria yang seharusnya menjadi perlindungan, tapi sekarang menjadi bagian dari teror. Kedua sosok itu menatap ke dalam, lalu secara bersamaan mengangkat tangan Sri dengan tangan kirinya, pria itu dengan tangan kanannya, dan menunjuk ke arah Ibu Surti. Sebuah tuduhan yang diam, lalu mereka berdua membuka mulut, dan meski tidak ada suara yang keluar, Ibu Surti bisa membaca bibir mereka. Waktumu hampir habis. Kemudian, secepat mereka muncul, mereka menghilang. Tinggallah Ibu Surti yang gemetar ketakutan, dan polisi yang bingung tidak mengerti apa yang baru saja mereka saksikan. Sebuah pertunjukan gaib yang meninggalkan dingin di tulang. Handoko menatap Dokter Maya. Apa yang baru saja terjadi? Dokter Maya wajahnya pucat. Saya tidak yakin. Tapi saya pikir, kita sudah terlambat. Arga sudah memilih target berikutnya. Dan dia tidak bekerja sendiri. Dia punya bantuan dari alam lain, tanya Rizky dengan suara bergetar. Atau dia memanipulasi energi yang sudah ada, jawab Dokter Maya. Energi dari rahasia yang terpendam, dari penyesalan, dari kebencian. Itu yang menarik perhatiannya. Itu yang dia gunakan. Handoko melihat Ibu Surti yang sekarang terduduk di lantai, menangis histeris. Dia tahu mereka harus melindungi perempuan ini. Tapi dia juga tahu, dari apa yang baru saja mereka lihat, mungkin perlindungan biasa tidak cukup. Mereka sedang berperang melawan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka tembak. Kita bawa Ibu Surti ke kantor polisi, katanya. Lebih aman di sana. Tapi Ibu Surti menggeleng. Tidak ada yang aman. Dia sudah tahu. Dia sudah di sini. Dan dia akan kembali. Kami akan melindungi ibu, kata Handoko dengan yakin. Meskipun di dalam hatinya, dia tidak begitu yakin. Ibu Surti menatapnya, matanya penuh keputusasaan. Kamu tidak bisa melindungiku dari sesuatu yang sudah ada di dalam diriku sendiri. Dan saat dia berkata itu, di sudut ruangan, bayangan-bayangan mulai bergerak. Pelan, hampir tidak terlihat. Tapi mereka ada di sana, menunggu, menyaksikan, dan mungkin, membantu, atau mungkin menikmati pertunjukan. Sementara polisi sibuk melindungi Ibu Surti dan menyelidiki kasus Sri Wahyuni, Arga sedang berada di tempat lain. Sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, sekitar 15 km dari kota Malangjaya. Tempat ini tidak ada di peta, tidak dikenal penduduk setempat. Hanya Arga yang tahu keberadaannya. Sebuah tempat di mana dunia ini dan dunia lain hampir bersentuhan. Gubuk itu sederhana di luar, tapi di dalam adalah laboratoriumnya, tempat penyimpanan koleksinya, tempat dia mempelajari rahasia-rahasia yang dia kumpulkan. Sebuah museum pribadi dari penderitaan orang lain. Dinding-dinding gubuk dipenuhi dengan rak-rak kayu. Di rak-rak itu, dalam stoples kaca berisi cairan bening, tersimpan tangan-tangan kanan. 7 stoples,
7 tangan, masing-masing dengan label, nama, usia, tanggal pengambilan, dan kata kunci rahasia. 7 trofi dari 7 perjalanan ke kegelapan. Stoples terbaru berlabel, Sri Wahyuni, 52, tanggal 15 Oktober tahun 2023, kebencian dan kutukan. Di tengah ruangan, ada meja panjang dari kayu. Di atasnya tersebar buku-buku kuno, catatan-catatan arga, dan berbagai peralatan aneh, lilin berwarna-warni, bubuk-bubuk dalam wadah kecil, pisau-pisau dengan bentuk berbeda, dan beberapa benda yang tampak seperti tulang atau rambut yang diawetkan. Peralatan seorang ilmuwan gila yang bidangnya adalah jiwa manusia. Arga sedang duduk di depan meja, menulis di buku catatan besarnya. Buku itu sudah hampir penuh, berisi observasi selama 5 tahun terakhir. Sebuah dokumen dari perjalanan seorang pria yang melewati batas kemanusiaan. Observasi tanda pagar 7 selesai, tulisnya dengan huruf rapi. Subjek menunjukkan tingkat energi spiritual negatif tertinggi yang pernah diamati. Ritual tusuk jarum selama 10 tahun berhasil menciptakan portal stabil antara dunia fisik dan spiritual. Interaksi dengan entitas terkonfirmasi. Dia berhenti menulis, melihat ke arah stoples berisi tangan Sri Wahyuni. Tangan itu terlihat aneh, jari-jarinya sedikit bergerak, seolah masih hidup. Tapi itu mustahil, sudah terpisah dari tubuh, sudah diawetkan. Tapi dalam dunia yang Arga pelajari, mustahil adalah konsep relatif. Sesuatu yang mustahil bagi orang lain adalah keseharian baginya. Dia berdiri, mendekati stoples itu. Kamu masih menyimpan energinya, ya, bisiknya pada tangan itu. Kebencianmu begitu kuat, sampai tetap ada bahkan setelah kematian. Jari telunjuk tangan itu bergerak lagi, seolah menunjuk sesuatu. Arga mengikuti arahnya, ke arah sebuah peta kota Malangjaya yang tergantung di dinding. Di peta itu, ada 7 titik merah, mewakili 7 janda yang sudah dia kunjungi. Dan ada beberapa titik kuning, janda-janda lain yang dia pantau, yang mungkin menjadi target berikutnya. Sebuah peta perburuan. Salah satu titik kuning adalah Ibu Surti. Ya, saya tahu tentang dia, kata Arga seolah berbicara pada tangan itu. Penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Berbeda dengan kebencianmu, tapi sama kuatnya. Energinya, lebih halus, lebih sedih, tapi tidak kalah menarik. Dia kembali ke meja, membuka buku catatan lain. Buku ini lebih tua, lebih usang. Judulnya, Pengetahuan tentang Batas, Memahami Dunia di Antara Dunia. Buku ini bukan tulisan Arga. Ini warisan dari orang yang mengajarinya, yang memulai dia di jalan ini. Orang yang dulu memanggil dirinya, guru, tapi yang nama aslinya tidak pernah diketahui Arga. Sebuah misteri dalam misteri. 5 tahun lalu, Arga hanyalah seorang pegawai bank yang frustasi. Hidupnya membosankan, tanpa tujuan. Sampai suatu malam, setelah minum terlalu banyak, dia tersesat di bagian kota tua yang sudah ditinggalkan. Di sana, di sebuah rumah yang hampir rubuh, dia bertemu guru. Guru adalah seorang lelaki tua, mungkin 80-an, dengan mata yang begitu dalam sampai seolah bisa melihat ke dalam jiwa. Dia tinggal sendirian, dikelilingi oleh buku-buku dan benda-benda aneh. Seorang pustakawan dari dunia lain. Kamu mencari sesuatu, kata guru saat pertama kali bertemu Arga. Tapi kamu tidak tahu apa. Arga, dalam keadaan mabuk, mengangguk. Aku ingin, arti, tujuan. Guru tersenyum, senyum tanpa kebahagiaan. Saya bisa memberimu tujuan, tapi harganya mahal. Apa harganya? Kemanusiaanmu. Saat itu, Arga tertawa. Dia pikir lelaki tua itu gila. Tapi kemudian, guru menunjukkan sesuatu padanya. Sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuatnya mabuk bukan karena alkohol, tapi karena kebenaran. Guru membawanya ke ruang bawah tanah rumah itu. Di sana, dalam cahaya lilin, Arga melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. 3 stoples kaca, berisi tangan-tangan manusia. Dan tangan-tangan itu bergerak, seolah mereka masih hidup,
masih mencoba meraih sesuatu. Setiap tangan menyimpan rahasia, bisik guru. Setiap rahasia adalah kunci. Kunci untuk memahami batas antara hidup dan mati, antara dunia ini dan dunia lain. Arga ketakutan, ingin lari. Tapi sesuatu menahannya, rasa ingin tahu, keinginan untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebuah godaan yang terlalu kuat untuk ditolak. Kenapa tangan? Tanyanya, suaranya bergetar. Karena tangan adalah alat kita berinteraksi dengan dunia. Tangan yang menyentuh, yang memegang, yang melakukan. Dalam banyak kepercayaan kuno, tangan adalah simbol kekuatan, baik untuk mencipta maupun menghancurkan. Guru mendekati stoples itu. Tangan-tangan ini milik para janda, perempuan yang ditinggal mati suaminya. Mereka menyimpan rahasia, kebencian, penyesalan, cinta terlarang, dosa-dosa yang tidak terungkap. Dan rahasia-rahasia itu membuka pintu. Pintu kemana? Ke tempat di antara. Tempat di mana roh-roh berkeliaran, di mana masa lalu belum sepenuhnya pergi, di mana rahasia memiliki kekuatan sendiri. Guru menatap Arga. Saya sudah tua, tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Butuh penerus. Seseorang yang mau mempelajari, memahami, dan mengumpulkan. Untuk apa? Untuk suatu hari nanti, ketika cukup banyak rahasia terkumpul, kita bisa membuka pintu terbesar. Pintu yang akan mengubah segalanya. Arga tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia tertarik. Bosan dengan hidupnya yang biasa, dia melihat ini sebagai petualangan, sebagai tujuan. Sebuah jalan keluar dari kebosanan yang membusuk. Jadi dia setuju. Dia menjadi murid guru. Dia mempelajari buku-buku kuno, ritual-ritual, cara membaca energi, cara berinteraksi dengan dunia spiritual. Dan setelah setahun, guru memberinya tugas pertama, kunjungi seorang janda, ambil rahasianya, dan ambil tangan kanannya. Kenapa harus tangan kanan? Tanya Arga saat itu. Karena itu yang dominan, yang paling banyak melakukan, yang paling banyak menyimpan memori. Tugas pertama itu sulit. Arga hampir gagal, hampir tertangkap. Tapi dia berhasil. Dan saat dia membawa tangan pertama itu kepada guru, sesuatu terjadi padanya. Saat memegang tangan itu, dia merasakan sesuatu. Kilasan memori, emosi, rahasia. Seolah dia bisa melihat ke dalam hidup perempuan itu, memahami penderitaannya, ketakutannya, rahasianya. Sebuah kekuatan yang membuatnya mabuk. Dan dia ketagihan. Selama 3 tahun berikutnya, Arga belajar di bawah bimbingan guru. Dia melakukan 5 pengumpulan lagi. Dan setiap kali, pengetahuannya bertambah, kemampuannya berkembang. Dia berubah dari seorang murid menjadi seorang ahli. Tapi kemudian, setahun yang lalu, guru meninggal. Bukan karena sakit atau usia tua, tapi karena sesuatu dari dunia lain, sebuah entitas yang terlalu kuat, yang menarik guru ke dalam dunia itu selamanya. Sebuah peringatan bahwa pengetahuan bisa berbahaya. Sebelum meninggal, guru memberikan buku terakhirnya kepada Arga. Kamu sudah siap, teruskan pekerjaan ini, kumpulkan rahasia, dan ingat, ketika kamu memiliki 12 tangan, kamu akan memiliki kekuatan untuk membuka pintu. Pintu kemana, guru? Tanya Arga untuk terakhir kalinya. Guru tersenyum, senyum terakhirnya. Pintu ke kebenaran terakhir. Ke tempat di mana semua rahasia terungkap. Ke tempat di mana kita bisa bertanya pada mereka yang sudah pergi. Mengapa? Setelah guru meninggal, Arga mengambil alih sepenuhnya. Dia pindah ke gubuk di pinggir hutan ini, menjadikannya markasnya. Dan dia melanjutkan pekerjaan, mencari janda-janda dengan rahasia besar, mengambil tangan mereka, mempelajari energi mereka. Seorang kolektor yang obsesif, Sri Wahyuni adalah yang ke-7. Dan sekarang, dia sedang mempersiapkan yang ke-8, Ibu Surti. Tapi ada masalah, polisi sudah terlibat. Mereka sudah menemukan namanya, atau setidaknya, nama yang dia gunakan. Mereka sudah mulai menyelidiki. Itu membuat segalanya lebih sulit, lebih berisiko. Tapi juga lebih menarik.
Arga senang dengan tantangan, senang dengan pemikiran bahwa ada yang mengejarnya, ada yang mencoba menghentikannya. Itu membuat permainan lebih hidup, lebih berarti. Dia melihat ke peta lagi, ke titik-titik kuning lainnya. Selain Ibu Surti, ada 3 janda lain yang dia pantau, masing-masing dengan rahasia yang menarik. 1. Ibu Tari, 58 tahun. Suaminya hilang misterius 20 tahun lalu, tidak pernah ditemukan. Tapi Arga curiga dia tahu di mana suaminya, atau setidaknya, apa yang terjadi padanya. 2. Ibu Lastri, 61 tahun. Mantan penari tradisional yang meninggalkan karirnya setelah menikah. Tapi Arga menemukan foto-foto lama yang menunjukkan hubungannya dengan seorang politikus terkenal yang sekarang sudah meninggal. 3. Ibu Darmi, 55 tahun. Yang termuda di daftarnya, suaminya meninggal setahun lalu karena penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan dokter. Arga curiga ada racun yang terlibat, dan Ibu Darmi tahu sesuatu tentang itu. Masing-masing menarik, masing-masing punya rahasia yang layak dibuka. Tapi untuk sekarang, fokusnya adalah Ibu Surti. Karena polisi sudah melindunginya, karena energinya sudah mulai aktif, karena roh pria yang dia cintai sudah mulai muncul. Itu menarik perhatian Arga. Biasanya, butuh waktu lebih lama bagi energi spiritual untuk menjadi aktif setelah kematian. Tapi dengan Ibu Surti, semuanya terjadi lebih cepat. Mungkin karena cincin yang retak, mungkin karena polisi yang terlibat, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak dia duga. Arga mengambil sebuah buku kecil dari rak, buku tentang tanda-tanda dan pertanda. Dia membukanya di halaman tentang cincin retak. Cincin yang retak secara tiba-tiba, terutama cincin dengan batu permata, menandakan perlindungan yang hilang. Dalam konteks spiritual, ini bisa berarti jiwa yang terkait dengan cincin itu sekarang terbuka, rentan terhadap pengaruh dari dunia lain. Arga mengangguk. Itu menjelaskan mengapa roh pria itu muncul bersama Sri. Perlindungannya hilang, jadi dia sekarang bisa berinteraksi dengan dunia fisik. Tapi itu juga berarti Ibu Surti sekarang lebih rentan. Energi penyesalan dan rasa bersalahnya tidak lagi dilindungi. Itu membuatnya lebih mudah diakses, baik oleh Arga maupun oleh entitas spiritual lainnya. Sebuah mangsa yang lebih lemah. Arga menutup buku, memikirkan rencananya. Polisi pasti akan menjaga Ibu Surti ketat. Tapi Arga tidak perlu mendekati secara fisik. Tidak langsung. Dia punya cara lain. Sebuah cara yang dia pelajari dari guru. Dia berjalan ke sudut ruangan, di mana ada sebuah altar kecil. Di atasnya ada 7 lilin, 1 untuk setiap tangan yang dia kumpulkan. Dan di tengah altar, ada sebuah cermin kuno dengan bingkai perak yang sudah menghitam. Cermin yang tidak memantulkan apa yang ada di depannya, tapi apa yang ada di baliknya. Cermin itu peninggalan guru. Katanya, cermin ini bukan untuk melihat refleksi fisik, tapi refleksi spiritual. Untuk melihat ke dalam dunia lain, untuk berkomunikasi dengan entitas di sana. Sebuah jendela ke alam gaib. Arga menyalakan ke-7 lilin, lalu duduk di depan cermin. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mengosongkan pikirannya. Fokus, konsentrasi, kunci untuk segalanya. 5 tahun lalu, dia tidak akan bisa melakukan ini. Tapi sekarang, setelah latihan dan pengalaman, dia sudah mahir. Seorang master dalam seni gelap. Dia fokus pada energi Ibu Surti, energi penyesalan, rasa bersalah, cinta terlarang yang tidak pernah terungkap. Dia menarik energi itu, memusatkannya di depan cermin. Sebuah umpan untuk dunia lain. Lalu dia membuka mata. Di cermin, dia tidak melihat wajahnya sendiri. Yang dia lihat adalah sebuah ruangan, ruang di kantor polisi, di mana Ibu Surti sekarang berada. Dia melihat perempuan tua itu duduk di kursi, dikelilingi polisi, wajahnya penuh ketakutan. Sebuah tikus di dalam sangkar. Dan di sekeliling Ibu Surti, dia melihat bayangan-bayangan. 2 bayangan khususnya, Sri Wahyuni dengan tangan kanannya yang hilang,
dan seorang pria tampan dengan cincin pirus di jarinya, cincin yang sama yang sekarang retak di kotak kayu. Dua roh yang terikat pada rahasia yang sama. Kedua roh itu menatap Ibu Surti dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Tapi Arga bisa merasakan energinya, campuran rasa ingin membantu dan rasa ingin menuntut. Dua kekuatan yang bertarung di dalam diri mereka. Menarik, bisik Arga. Kalian berdua tertarik padanya, tapi dengan alasan berbeda. Dia fokus lagi, kali ini pada roh pria itu. Dia mengirimkan pesan, melalui cermin, melalui hubungan energi. Sebuah telepon gaib. Kamu ingin melindunginya? Roh pria itu menoleh, seolah mendengar suara Arga. Matanya, mata di dunia roh, mencari sumber suara itu. Penuh dengan kebingungan. Saya bisa membantumu melindunginya, lanjut Arga. Tapi butuh bantuanmu. Roh itu tampak ragu. Tapi kemudian dia melihat Ibu Surti, melihat ketakutannya, dan mengangguk pelan. Sebuah perjanjian yang dibuat di ambang dunia. Bagus, bisik Arga. Ini yang harus kamu lakukan. Di kantor polisi, Ibu Surti tiba-tiba menggigil. Dia merasa ada yang menatapnya. Tapi ketika dia melihat ke sekeliling, hanya ada polisi yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lain di sana. Tapi kemudian, di sudut ruangan, dia melihat sesuatu. Sebuah bayangan, membentuk sosok yang dia kenal. Sosok pria yang pernah dia cintai. Tapi kali ini, dia tersenyum. Senyum yang menenangkan, yang memancarkan kehangatan. Dan dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu, seolah berkata, pergi. Sekarang, Ibu Surti berdiri. Aku harus pergi, katanya pada polisi yang menjaganya. Tidak bisa, Bu, kata polisi itu. Inspektur bilang kamu harus tetap di sini. Tapi, dia bilang aku harus pergi. Siapa? Ibu Surti menunjuk ke sudut ruangan. Dia, di sana. Polisi itu melihat ke arah yang ditunjuk. Tidak ada apa-apa di sana, Bu. Tapi bagi Ibu Surti, sosok itu masih ada. Dan sekarang, sosok itu mengulurkan tangan, seolah mengajaknya. Sebuah ajakan yang tidak bisa dia tolak. Tanpa berpikir lagi, Ibu Surti berjalan ke arah pintu. Polisi itu mencoba menghentikannya, tapi tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Hanya sesaat, lalu menyala lagi. Sebuah kedipan dari dunia lain. Dan saat lampu menyala, Ibu Surti sudah tidak ada di ruangan itu. Dia menghilang, seolah lenyap di telan udara. Seorang tawanan yang dibebaskan oleh roh. Di gubuknya, Arga tersenyum melihat melalui cermin. Rencananya berhasil. Dengan bantuan roh pria itu, dia telah menarik Ibu Surti keluar dari perlindungan polisi. Sebuah manuver brilian. Sekarang, tinggal menunggu. Karena dia tahu, Ibu Surti akan datang kepadanya. Dipandu oleh roh pria yang dia cintai, dipimpin oleh rasa penyesalan dan keinginan untuk bertemu sekali lagi. Sebuah tikus yang berlari masuk ke dalam perangkap. Dan ketika dia datang, Arga akan siap. Dengan pisau, dengan stoples kaca, dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Sungguh sebuah perjalanan yang semakin mencekam, bukan? Kita baru saja menyaksikan bagaimana teror Arga bukan lagi sekadar misteri di dunia nyata, tapi sudah merembes ke ranah yang lebih gelap dan mengerikan. Kita melihat Ibu Surti, seorang janda yang harus mengungkap rahasia kelamnya sendiri, hanya untuk menjadi target berikutnya. Dan yang paling mengejutkan, dia menghilang begitu saja dari ruangan polisi yang terkunci rapat, seolah ditelan oleh bayangan. Di sisi lain, kita diberi kesempatan untuk mengintip ke dalam pikiran Arga, sang peneror. Ternyata, dia bukan sekadar pembunuh biasa. Dia adalah seorang kolektor kekuatan gaib, dan gubuknya adalah museum pribadi dari penderitaan orang lain. 7 tangan kanan yang tersimpan dalam stoples kaca adalah buktinya. Dengan cermin kuno dan ilmu yang dipelajari dari gurunya, dia mampu memanipulasi roh untuk menculik Ibu Surti tepat di depan mata polisi. Pertanyaannya sekarang, di manakah Arga membawa Ibu Surti? Dan yang lebih mengerikan,
Apakah Inspektur Handoko dan Dr. Maya berani mengikutinya ke dunia yang bukan dunia mereka? Dunia di antara kehidupan dan kematian, di mana Arga adalah penguasanya. Akankah Ibu Surti selamat, atau tangan kanannya akan menjadi koleksi ke-8 Arga? Sebelum kita mencari tahu jawabannya di cerita selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di Shyflash.com yang sudah setia menemani sebuah perjalanan yang semakin mencekam. Bukan, kehadiran kita baru saja menyaksikan bagaimana teror. Jika kalian merasa penasaran dengan kelanjutannya, bantu kami dengan cara menekan tombol like gelap dan menuliskan tebakan atau pendapat kalian di kolom komentar. Seorang janda yang harus mengungkap rahasia kelamnya sendiri. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Dan yang paling kita sama-sama menunggu babak baru begitu saja dari ruangan polisi sampai yang terkunci rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, kita diberi kesempatan untuk mengintip ke dalam pikiran Arga, sang peneror. Ternyata, dia bukan sekadar pembunuh biasa. Dia adalah seorang kolektor kekuatan gaib, dan gubuknya adalah museum pribadi dari penderitaan orang lain. 7 tangan kanan yang tersimpan dalam stoples kaca adalah buktinya. Dengan cermin kuno dan ilmu yang dipelajari dari gurunya, dia mampu memanipulasi roh untuk menculik Ibu Surti tepat di depan mata polisi. Pertanyaannya sekarang, di manakah Arga membawa Ibu Surti? Dan yang lebih mengerikan, apakah Inspektur Handoko dan Dr. Maya berani mengikutinya ke dunia yang bukan dunia mereka? Dunia di antara kehidupan dan kematian, di mana Arga adalah penguasanya. Akankah Ibu Surti selamat, atau tangan kanannya akan menjadi koleksi ke-8 Arga? Sebelum kita mencari tahu jawabannya di cerita selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di Shyflash.com yang sudah setia menemani perjalanan misteri kita malam ini. Kehadiran kalian adalah penyemangat kami. Jika kalian merasa penasaran dengan kelanjutannya, bantu kami dengan cara menekan tombol like, menuliskan tebakan atau pendapat kalian di kolom komentar, serta membagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Mari kita sama-sama menunggu babak baru dari misteri ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.